Definisi: sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Pengolahan sayuran merupakan kegiatan produksi dengan bahan dasar sayur-sayuran yang dapat diolah menjadi berbagai jenis produk olahan, seperti saus tomat, saus cabai, keripik sayuran, dan lain-lain. Sayuran mengandung air, karbohidrat, vitamin, dan mineral, di samping kandungan protein dan lemak yang terdapat pada beberapa sayuran. Artinya, tidak semua sayuran mengandung protein dan lemak. Pengolahan sayuran merupakan upaya untuk mengolah dan mengawetkan, yaitu dengan mengubah sayur-sayuran menjadi produk-produk yang memiliki kenampakan, rasa, warna, dan aroma yang khas. Setiap produk olahan banyak jenisnya. Setiap jenis produk olahan buah memerlukan bahan dasar sayuran yang memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Yang pertama, saus tomat. Saus merupakan sejenis buah yang kental sebagai penyedap masakan yang dapat memberi aroma pada makanan. Saus tomat merupakan salah satu produk yang termasuk dalam kelompok makanan olahan atau awetan dengan tekstur setengah basah, intermediate moisture food, yang berupa bubur berwarna merah segar. Karakteristik tomat: berdasarkan umur tingkat kematangan yang pas, kesegaran, dan tidak diserang oleh penyakit. Kualitas tomat ditentukan oleh penampilan, cita rasa, daya tahan, dan kandungan zat gizi. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan yang menarik akan selalu mendapat perhatian yang utama, yaitu penampilan meliputi warna, ukuran, kemasan, dan kebersihan. Yang kedua, cita rasa. Komposisi jenis dan bahan tambahan yang tepat akan menghasilkan cita rasa yang lezat sehingga dapat memenuhi selera masyarakat. Yang ketiga yaitu daya tahan. Setiap saus tomat memiliki daya tahan yang berbeda tergantung pada kondisi, jenis, dan konsentrasi pengawet yang digunakan. Yang keempat yaitu kandungan zat gizi. Bahan utama. Untuk bahan sudah jelas menggunakan buah tomat. Kemudian bahan tambahan. Bahan bantu yang disiapkan antara lain buah pepaya, gula pasir, garam, air cuka, dan rempah-rempah. Saus cabai adalah saus yang berbahan utama cabai yang diolah dengan bumbu-bumbu yang diizinkan oleh SNI. Karakteristik saus cabai ialah memiliki rasa yang lebih pedas, berarti jumlah cabai lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tomatnya. Bahan baku pembuatan saus cabai ialah tomat merah yang masak di pohon, akan tetapi lebih berkualitas, yaitu tomat yang berbahan daging tebal dan jumlah padatan yang tinggi. Bahan tambahan dalam pembuatan saus cabai ialah gula putih, bawang merah, bawang putih, jahe, merica, ketumbar, kapulaga, pala, garam, cuka, dan kayu manis, agar produk yang dihasilkan itu berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu keripik sayuran. Keripik merupakan bagian dari makanan yang bersifat renyah, kering, dan mengandung banyak minyak yang tinggi. Antara keripik dan kerupuk memiliki banyak persamaan, sehingga agak sulit untuk membedakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam artian, keripik merupakan produk makanan ringan yang berbentuk dari bahan baku itu sendiri. Sedangkan kerupuk merupakan produk makanan ringan yang diolah dari bahan baku yang dihancurkan dalam bentuk adonan. Karakteristik keripik sayur merupakan makanan ringan yang telah diolah dengan bahan baku yang telah dihancurkan dalam bentuk adonan. Ada dua cara dalam pembuatan keripik sayur. Yang pertama, yaitu deep frying menggunakan minyak banyak, seperti keripik daun singkong, keripik jamur, dan sebagainya. Yang kedua, deep frying menggunakan minyak sedikit atau vakum, seperti wortel, terong, dan buncis. Bahan baku untuk pembuatan keripik deep frying biasanya menggunakan sayuran daun atau jamur. Sayuran yang dipilih yaitu sayuran yang baik, sayuran yang tidak rusak, dan sayuran yang tidak busuk. Selanjutnya, ada bahan tambahan untuk pembuatan keripik sendiri.
seperti tepung tapioka, tepung terigu, dan bumbu-bumbu lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk mengolah sayuran. Yang pertama, timbangan. Timbangan sendiri memiliki 3 jenis, yaitu timbangan digital, timbangan manual, dan timbangan gantung. Timbangan digital biasanya digunakan untuk menimbang bahan yang jumlahnya sedikit, memiliki layar LCD yang berwarna biru, desainnya kecil, dapat memuat berat 1 kg dalam akurat 0,1 gram, dan timbangan digital ini beralaskan lempeng besi yang kokoh. Selanjutnya, timbangan manual. Timbangan manual memiliki kapasitas 5 kg, mudah dibawa, mudah digunakan dan cocok untuk pekerjaan sehari-hari. Dan timbangan ini menggunakan satuan gram atau kilogram. Berikutnya, timbangan gantung. Timbangan gantung memiliki kapasitas 100 kg, mudah dibawa, mudah digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Untuk menimbang, bahan perlu dimasukkan ke dalam kemasan kemudian digantungkan. Dan timbangan ini menggunakan satuan gram atau pon dengan kualitas dan struktur rangka yang kokoh. Alat berikutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume atau alat ukur pengganti seperti gelas minum. Gelas ukur ini biasanya berbentuk silinder dengan dasar yang bidang. Terdapat ukuran di sisi gelas, dan gelas ukur ini biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Adapun cara penggunaannya, jika hendak mengukur volume yang tidak berwarna, maka kita harus memperhatikan batas meniskus cekung bawah, serta perlu meletakkan di daerah yang datar, dan bacalah meniskus sejajar dengan mata. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Dapat digunakan termometer berdasarkan tanda secara fisik, seperti hangat suam-suam sekitar 40-50 derajat Celcius. Termometer laboratorium. Termometer laboratorium biasanya digunakan untuk mengukur suhu air angin atau air yang sedang dipanaskan. Yang pertama, skala ukuran min 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan zat muai alkohol dan raksa dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Termometer tusuk digunakan untuk segala jenis makanan, terutama untuk hidangan yang dipanggang. Cara penggunaannya, cukup tusukkan termometer ke bagian yang paling tebal dari makanan, lalu tunggu 10-20 detik. Termokapel dapat digunakan untuk makanan yang dipanggang dan juga makanan cair seperti sup. Termometer tembak. Yang pertama, cukup menembakkan ke dalam makanan lalu tekan tombolnya. Yang kedua, digunakan untuk mengukur suhu permukaan sebagai benda tanpa harus ditempelkan. Ringan, dapat digunakan untuk menyaring bahan dalam keadaan dingin atau suhu kamar. Apabila bahannya panas, dapat digunakan saringan kawat. Yang pertama, biasanya terbuat dari bahan tenunan seperti kain puring, foil, atau sifon. Yang kedua, bisa untuk menyaring bubur tomat dan lain-lain. Blender. Blender berfungsi sebagai alat penghancur buah, tomat, pepaya, cabai, atau bumbu. 1. Bagian atas blender biasanya terbuat dari kaca dan terdapat pisau kecil di dalam blender. 2. Cocok digunakan sehari-hari untuk mempercepat waktu menghancurkan buah. Cara penggunaannya dan merawat blender. 1. Cuci semua bagian atas blender dengan larutan pembersih, lalu lap hingga kering. 2. Bagian motor blender cukup dilap bersih dan gulung kabel blender. 3. Jangan menumpuk dengan peralatan lain yang basah. 4. Simpan semua bagian blender menjadi satu agar mudah mencari saat akan digunakan. Panci. Panci digunakan untuk memanaskan air besi, mengukus, merebus.
Ukuran panci biasanya dinyatakan dengan volume 1-8 liter. 1. Panci kukus terdapat jaringan sebagai alas untuk tempat bahan saat mengukus. 2. Panci rebus tidak ada jaringan alas. Wajan 1. Berbentuk lengkungan seperti irisan bola dan terbuat dari aluminium, besi, keramik, stainless. Cara penggunaannya dan merawat wajan. 1. Cucilah saringan dengan larutan pembersih sehingga membunuh bakteri, lalu lap hingga kering. 2. Jangan menumpuk dengan peralatan lainnya atau basah. 3. Penyimpanan lebih baik digantung. Kompor digunakan sebagai alat pemanas dan memasak bahan atau bumbu yang akan digunakan. Dan kompor juga memiliki kemampuan kebutuhan sama seperti tungku, kompor minyak tanah, dan kompor minyak gas. Pisau berfungsi sebagai alat pemotong, pengupas, dan mengiris bahan atau bumbu lainnya. Dan ada beberapa macam pisau juga dengan fungsinya yang terdapat pada slide berikut. Yang pertama, ada pisau serbaguna, yang kedua, pisau iris, yang ketiga, pisau besar, yang keempat, pisau ukir, dan yang kelima, piler atau pisau pengupas kulit. Baskom digunakan sebagai wadah segala bahan, alat mencuci, maupun merendam bahan. Ada juga cara penggunaan dan merawat baskom. Sotil atau pengaduk, kegunaannya untuk mengadu atau mencampurkan suatu bahan dengan berukuran panjang sesuai dengan kegunaannya. Mesin penggorengan vakum seperti mesin penggorengan vakum frying berfungsi untuk menggoreng buah-buahan atau sayuran dengan memanfaatkan sistem penggorengan hampa udara. Berikut cara pengoperasian alat vakum. Peniris, kegunaannya untuk memisahkan suatu bahan dari cairan. Ada 3 macam peniris, yaitu peniris manual atau serok, dan 2 peniris manual dari bambu, 3 peniris elektris. Berikut dengan fungsinya. Berikut ini pembuatan saus tomat. Untuk mengawali pembuatan saus tomat, alangkah baiknya kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam proses pembuatan saus tomat sendiri, ada 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan pure tomat, dan tahapan kedua yaitu pembuatan larutan tomat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari slide berikut. Pembuatan saus sambal diawali dengan persiapan alat dan bahan pokok yang diperlukan. Tahapan atau proses dalam pembuatan saus sambal yaitu yang pertama, pencucian, yang kedua, persiapan tomat, dan yang ketiga, persiapan cabai. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan saus sambal ada pada slide berikut ini. Kemudian dilengkapi dengan diagram alir pembuatan saus sambal yang ada pada slide berikut. Keripik dengan cara vacuum frying. Penggorengan bahan-bahan tersebut tidak menggunakan tekanan 1 atmosfer, namun menggunakan kondisi vakum 650 mm Hg. Pada kondisi vakum, penggorengan bahan dapat dilakukan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Proses pembuatan keripik sayuran dengan cara vacuum frying sama dengan pembuatan keripik sayuran dengan cara deep frying. Hanya saja sebelum penggorengan, bahan tersebut di-blanching terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan keripik sayuran dengan cara vacuum frying sebagai berikut. Alir untuk pembuatan keripik sayuran dengan cara vacuum frying dapat dilihat pada bagan berikut ini.